semuanya, halo. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi aku di sini mau sharing dengan teman-teman semua. Karena lumayan banyak juga yang tanya gimana pengalamannya, gimana ini, gimana itu. Jadi nggak ada salahnya aku sharing berbagi karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga setelah apa yang aku alami. Jadi ini kayaknya udah sebulan dari proses dari aku dinyatakan positif COVID sampai negatif. Selesai isoman negatif, kemudian benar-benar beraktivitas. Jadi puji Tuhan, aku dan keluarga diizinkan Tuhan untuk melalui masa-masa pelik dengan harus dinyatakan positif COVID-19. Jadi aku bergejala, suami bergejala, dan anak sulung kami, Sabio, bergejala sampai kami harus opnam di rumah sakit. Jadi kalau aku bergejala itu gejala-gejala yang ada di aku tuh semuanya aku deny gitu. Sebenarnya aku tuh kayak mulai sadar ini gejalanya ini nggak beres deh, kayaknya ini nggak biasa gitu. Cuman aku deny aja, jadi kayak ini nggak apaan sih, biasa aja gitu. Aku deny diriku sendiri tuh bukan COVID gitu. Itu kenapa? Karena takut. Jadi awalnya kalau aku ada bercak. Aku tumbuh bercak di muka, di kulit muka, di jidat, dan di bawah mata ini. Aku ada tumbuh bercak, tapi sekarang udah hilang kali, nggak ada bekasnya sama sekali. Karena memang hanya bercak yang memang menandakan bahwa itu adalah gejala COVID-19 gitu. Kalau jerawat kan dia pasti kayak ada bekasnya gitu, ini nggak ada sama sekali. Jadi yang aku rasain itu hari Selasa pagi itu mulai di sini muncul bercak. Awalnya gatel, sampai akhirnya dia sakit dan dia itu menggembung, berair, dan ada nanahnya gitu di dalam. Jadi Selasa pagi itu mulai ada bercaknya di sini dan di sini. Gitu. Aku browsing kan, aku cari tahu sebenarnya kayak wah, ini nggak bener nih. Cuman aku deny lagi, aku deny aja gitu. Aku bawa biasa gitu, dan lama-lama dia sakit gitu, sampailah di hari Rabu pagi aku masak kayak biasa gitu kan. Biasa ya kalau ibu-ibu masak kan diicipin gitu kan. Aku icip gitu kayak kok nggak ada rasanya nih makanan ini, perasaan udah digaremin, udah dibumbuin apa segala macam, ini nggak ada rasanya gitu. Jadilah aku tambahin bumbu penyedap bunda. Karena apa? Itu kan aku deny juga gitu kan, kalau sebenarnya indera pengecapku sudah mulai tidak berfungsi. Aku tambahin bumbu penyedap biar ada rasanya gitu kan. Mulailah Rabu sorenya aku tumbang. Rabu sorenya aku demam 38, dan di situ mulai wah ini nggak bener nih. Aku demam dan anak sulungku si Sabio tuh kayak lemes aja gitu, kayak tidur aja. Bisa kan anak-anak aktif gitu kan, dia tidur lemes aja gitu. Aku nggak notice si Zain, si Olivier itu dia rewel terus gitu. Jadi aku telepon Noel, aku minta tolong dia pulang. Di situ posisinya dia masih kerja kan, sore jam 3 jam 4. Aku minta tolong dia pulang, dia bantuin aku ngurusin Olivier biar Olivier nggak deket-deket aku, biar nggak ketularan demam gitu. Jadilah Noel pulang gitu. Noel pulang langsung kayak udah deh swab aja, dia bilang gitu. Kita ke klinik aja swab, dia bilang gitu. Aku masih kayak ya udah karena kan lemes kan, oke ikut. Tapi di pas on the way mau ke klinik itu aku masih mikir swab atau berobat ya. Karena apa? Karena takut. Aku masih takut kalau aku ternyata memang positif COVID-19. Sampai akhirnya aku nggak bisa memutuskan, dan yang mutusin juga akhirnya Noel. Udah swab aja kata dia gitu. Oke, aku swab antigen dan aku tunggu sekitar 15 menit ya. 15 menit kan keluar ya hasilnya positif. Aku positif COVID-19. Kemudian Noel langsung nggak benar. Oke, aku juga swab aja, dia bilang. Dia juga swab. Jadinya kita tunggu lagi 15 menit, kita sambil berdoa sama Tuhan apapun hasilnya kami tahu ini semua atas izin Tuhan. Pokoknya doa apapun ini Tuhan hasilnya, pasti Tuhan ada bersama kami gitu. Dan keluarlah hasil Noel, dan Noel juga positif. Oke. Di situ kita mulai tarik nafas, kita telepon ke rumah, suruh orang satu rumah itu semua swab. Karena kita satu rumah tuh agak rame ya, kita tinggal di rumah itu, di rumah orang tuaku, ada 2 keluarga, jadi rame gitu. Jadi semua itu suruh swab. Tapi setelah hasil kami positif, aku dan Noel positif, kami nggak kontak sama mereka lagi sama sekali. Jadi kami di mobil tok, kami nunggu di mobil, gimana semua by phone aja. Jadi mereka juga datang ke klinik yang kami datangin, mereka semua swab. Oke, keluarlah hasil Sabio
positif. Olivier negatif. Pas tahu Sabio itu positif, kayak ada geluduk besar gitu, jedar gitu. Ya kan? Ini kayak drama sih, tapi memang kayak gitu keadaannya. Langsung kayak lemes, kayak aduh Tuhan, ini gimana gitu. Ya nggak bisa aku aja gitu, Manuel yang positif. Kenapa harus Sabio juga? Ngebayangin dia nanti opnam, ngebayangin dia nanti bakal diinfus, disuntik di mana-mana gitu kan. Namanya anak ya, masih terbawa-bawa aja sampai sekarang. Pas tahu Sabio positif ya aku nangis, refleks aku nangis. Aku duluan nangis, suamiku tegar, tepatnya sok tegar. Setelah aku berhenti nangis, gantian suamiku yang nangis. Noel nangis sambil teleponan sama bapaknya, bolangnya, kakeknya Sabio. Mereka nangis gitu berdua. Terus kayak aku tetap berdoa aja dalam hati gitu. Aku sebagai ibu kan banyak ya bercabang ya. Aduh, anak sulungku gimana, anak bungsuku gimana, ntar si Olivier ini gimana. Langsung kayak, Tuhan mumet, Tuhan tolong gitu. Aku langsung nggak bisa aku pikirin ini sendiri, tapi aku tahu aku punya Tuhan gitu. Jadilah Olivier kan negatif hasilnya, si bungsu. Dia diungsikan. Jadi di hasil swab satu rumah itu ada beberapa yang negatif, ada yang beberapa positif, tapi yang positifnya puji Tuhan mereka OTG, nggak ada gejala sama sekali, jadi cukup isoman di rumah aja. Dipisahin sama yang hasilnya negatif, termasuk si Olivier. Jadi yang hasilnya negatif itu diungsikan ke rumah mama tengahnya si Olivier, ke rumah omnya, ke rumah abangku, keluarga abangku. Mereka diungsikan ke sana, dan itu juga rasanya kayak yang, ya ini gimana gitu. Ini gimana gitu, kayak gimana ya Tuhan, Olivier gitu kan. Tapi kayak lagi-lagi bisa, nih pasti bisa gitu. Jadi si Olivier diungsikan, aku, Noel, dan Sabio yang bergejala. Sabio rupanya demam juga dia. Yang dia lemas itu dia rupanya demam. Udah 38 sekian juga. Itu tadi aku gak notice dia karena aku lagi mengkhawatirkan keadaanku. Jadi sampai aku gak notice anakku sendiri gitu. Dan Noel gejalanya itu demam. Cuman gak gitu tinggi 37-an koma. Tapi dia ada batuk dan pilek yang batuknya lumayan parah gitu. Jadi sampailah kita titik di mana kita harus memutuskan kita isoman di rumah atau memang harus opnam. Kemudian kita konsultasi dengan Satgas COVID-nya, sektornya kita, sektor Gloria di GBKP Renggun kilometer 7. Kita punya Satgas COVID sendiri yang puji Tuhan pakai sebaik mungkin orang-orang baik untuk menolong kami yang keringkih sekali pada saat itu, yang nol nihil, nggak tahu apa-apa, harus apa yang kami lakukan, nggak tahu sama sekali. Kemudian kami telepon mereka gimana, jadi ditanya gimana gejalanya apa, siapa aja, bla bla bla, kita ceritain semua sampai akhirnya dapat keputusan oke, Ana, Noel, dan Sabio itu bergejala, jadi kalian di opnam aja. Kemudian rumah sakitnya diurus supaya kami bertiga bisa satu kamar. Puji Tuhan, kami bertiga bisa satu kamar. Tuhan baik, Tuhan Yesus cukup baik untuk keluarga kami. Sampailah kami di isolasi di rumah sakit umum Sembiring di daerah Deli Tua. Kita opnam di sana. Kita berangkat ke sana bertiga, kita masuk IGD, kita masuk ke ruangan isolasi yang ada di IGD. Jadi kita di sana nunggu disiapin kamar. Setelah kamarnya siap, kita mau ke kamar, tapi sebelum ke kamar kita ronsen dulu. Kita ronsen dulu untuk melihat keadaan paru gimana, ada virus kah atau gimana gitu kan. Jadi kita ronsen, aku, suami, dan Sabio ronsen. Kemudian kita masuk kamar kita dapat kamar yang puji Tuhan cukup baik. Kita bisa satu kamar bertiga aja, itu udah luar biasa kali ya kan. Itu aku selalu amazed dengan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami gitu. Di saat-saat seperti itu pun banyak yang Tuhan pakai, banyak hal-hal dan orang-orang baik yang Tuhan pakai untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu luar biasa gitu. Jadi setelah ronsen kami masuk kamar, malam itu juga kami dicek darah, kemudian di PCR malam itu juga, sampailah besok paginya hasilnya. Memang PCR-nya kita bertiga hasilnya positif, dan keluar juga hasil ronsenku hasil ronsenku puji Tuhan baik, paruku bersih. Gitu juga dengan Sabio, tapi Noel ada bercak sedikit, memang sedikit bercak di parunya gitu.
itu yang ngejelasin dokter kan, tapi dia juga ngejelasinnya dengan penuh support gitu biar kita pasien tuh nggak panik. Dia kayak nggak apa-apa, ini dikit aja bercaknya, nggak apa-apa itu. Aku langsung kayak, ya Tuhan ini gimana gitu, ini bakal gimana gitu kan. Tapi dokternya bilang it's okay, nggak apa-apa, ikutin aja semua anjuran dari rumah sakit, minum semua vitamin dari rumah sakit, it's okay, itu semua akan aman, kata dia gitu sambil berdoa ya. Jadilah kami melewati hari-hari di rumah sakit, diisolasi di rumah sakit. Dan ya begitulah hari-hari kami dalam isolasi di rumah sakit. Sehari itu bisa sekali makan obat kan 3 kali sehari ya. Sekali makan obat itu bisa 10 obat, mungkin 10 sampai 12 jenis obat. Aku sama Noel jelas beda ya, karena penanganan kita beda. Sabio juga beda, tapi yang lebih sedikit memang Sabio. Aku sama Noel dipasang infus untuk masukkan cairan-cairan obat dari infus, tapi Sabio puji Tuhan nggak sama sekali, nggak perlu, kata dokter anaknya nggak perlu, jadi dia nggak diinfus, jadi dia hanya minum obat minum aja. Tapi aku sama Noel diinfus biar dibantu obat-obatan dari infus gitu. Jadi hari ini hari ke dua ketiga ya, 2 ya. Iya tuh. Sekarang tadi baru dipasang antibiotik. Mana ya? Jadi dari infusan juga dibantu kan, masukin obat-obatan cair, antibiotik kayak gini. Noel lagi dipasangin infus, mau masukin obat-obatan juga dari infusan. Terus kalau misalnya aku yang lagi dimasukin obat dari infus, gantian Noel yang jaga bio, dan gitu juga nanti sebaliknya. Jadi ini obat-obatan yang kami konsumsi, obat antivirus dan yang lain-lainnya. Jadi seminggu kurang ya itu kalau nggak salah ya, seminggu kurang 5 atau 6 hari gitu ya setelah antivirusnya habis. Kita udah mau siap-siap, udah nggak ada gejala lagi puji Tuhan, kita mau siap-siap pulang ke rumah. Kita di PCR dulu, aku, suami dan Sabio, kemudian hasilnya keluar, Noel, Sabio negatif dan aku masih positif. Oke, dan aku mulai kayaknya Noel tahu sih, aku mencoba kayak oke, aku masih positif, it's okay, nggak apa-apa, kayak masih gitu. Tapi Noel kayak tahu it's okay ya, nggak apa-apa ya, dia kayak masih nyemangatin aku gitu, yang kayak sebenarnya tahu kayak kok aku masih positif sih kayak gitu. Itu tanda aku harus isolasi mandiri dan berpisah dengan Sabio dan Noel dan Olivier untuk seminggu ke depan sampai hasilku negatif. Setelah aku pulang, tapi aku terpulang sama Noel dan Sabio, aku diantar pulang ke rumah bareng sama keluarga yang positif tapi OTG. Mereka juga udah di swab tapi masih positif, jadi masih isoman juga. Jadi aku gabung bareng mereka, sedangkan Noel dan Sabio ikut Olivier ke rumah abangku, keluarga abangku. Mereka ngungsi ke sana karena hasil mereka udah negatif. Mereka isolasi mandiri lagi di sana.